This is Narzet Podcast. Have a listening. Hi everyone, halo semuanya. Selamat datang di Narazir Podcast. Ya, gimana kabar kalian semuanya? Semoga sehat-sehat ya. Ini adalah di tahun 2024 ini episode ketiga atau konten ketiga yang gue buat untuk Narazir Podcast, karena memang di awal, di episode pertama dan kedua yang tentang Indonesia diaspora ya, part 1 and part 2 itu adalah episode pertama setelah puasa nggak bikin konten podcast selama setahun di 2023 gitu ya. Jadi bahkan saat ini gue tag podcast di tanggal 14 April, Minggu malam. Ini libur lebaran ya, libur Idul Fitri, cuti bersama Idul Fitri. Jadi besok di 15 April itu adalah hari terakhir cuti bersama Idul Fitri buat orang-orang yang pekerja, karyawan swasta, BUMN ataupun ASN gitu ya, pekerja-pekerja formal gitu. Hari terakhir adalah cuti bersama Idul Fitri ya. Tapi mungkin ada beberapa perusahaan yang mungkin besok udah masuk. Ya rata-rata sih perusahaan-perusahaan swasta kecil ya, atau perusahaan-perusahaan UMKM biasanya sih. Tapi kalau yang corporate besar rata-rata ngikutin libur yang dianjurkan atau dibuat oleh pemerintah gitu ya. Nah, sebelumnya gue mungkin buat yang menunggu atau menagih, sebenarnya pengen nagih janji gue waktu itu, kan gue berjanji pengen bikin konten tentang politik setelah atau sebelum pemilu di 14 Februari, tapi akhirnya nggak kejadian gitu ya, karena satu dan lain hal gitu. Gue minta maaf, tapi someday gue pasti akan ngomongin tentang politik, karena jujur politik di Indonesia tuh terlalu kotor ya. Gila, langsung belak-belakan gue ya. Terlalu kotor dan terlalu rumit dan terlalu tidak konsisten, tidak punya kayak anak bocah lah gitu, pelin-pelan, gak punya pendirian ya, terlalu oportunis dan terlalu pragmatis gitu, sehingga nggak ada kualitas ya gitu. Jadi kadang malas juga ngebahas politiknya ya, karena kayak ngebahas benang kusut gitu, atau kayak ngebahas kamar yang berantakan dan kotor gitu, dan apa yang mau dibahas, cuma ngebahas kekotoran dan keberantakannya aja gitu. Jadi kadang-kadang malas juga gitu ya, karena nggak ada polanya dan sebagainya gitu, terlalu pragmatis, terlalu transaksional gitu. Jadi ya nanti aja lah gitu ya. Dan gue juga pengennya sih untuk di episode ini gue pengen ngobrolin yang hal-hal yang lebih ringan aja lah gitu ya. Again, kembali ke kategori podcast gue, yaitu Society and Culture. Jadi mungkin gue akan lebih ngomongin soal budaya, bukan budaya kesenian dan adat tradisional, tetapi ya budaya-budaya pada umumnya aja lah gitu, atau budaya-budaya gaya hidup orang perkotaan gitu ya. Dan yang pasti podcast Narazir termasuk podcast yang jarang atau biasanya kurang tertarik untuk ngebahas gaya hidup yang hedon, atau gaya hidup yang sering dibahas di medsos pada umumnya, di Instagram, TikTok, YouTube dan sebagainya gitu ya. Tapi kok lebih ke yang lebih esensial gitu ya, yang lebih esensial gitu. Terutama mungkin yang sudah tidak, yang menjadi sesuatu hal yang biasa di perkotaan pada umumnya di Eropa, Jepang, Korea gitu, tetapi sudah jauh dari budaya perkotaan di Indonesia gitu ya, yaitu budaya jalan kaki dan naik sepeda gitu. Budaya jalan kaki dan bersepeda untuk hal yang sehari-hari gitu ya. Karena rata-rata orang bersepeda itu kalau di Jakarta atau mungkin di kota-kota besar yang lainnya itu lebih untuk hobi sebenarnya, dan biasanya sering dilakukan oleh warga Jakarta itu kalau weekend atau libur
lagi libur nasional gitu ya, bukan kayak sehari-hari. Kalau yang sehari-hari ada cuman dibanding dengan 20-30 juta manusia yang ada di Jabodetabek gitu, kayaknya nggak nyampe 1% gitu yang melakukan aktivitas bersepeda setiap hari atau mungkin di hari kerja atau weekdays gitu. Rata-rata kebanyakan ya kalau weekend atau libur nasional, termasuk gue gitu ya. Dan gue termasuk orang yang mulai familiar dan mulai berbudaya naik sepeda itu sebagai olahraga atau sebagai refreshing itu atau hobi itu ya dari pertengahan 2022 lah gitu ya, tahun 2022 gitu. Dan sampai sekarang masih dan baru banget kebetulan sebelum libur Idul Fitri kemarin beli sepeda kedua gitu ya. Setelah nabung dan nunggu agak sabar, karena waktu itu gue pengennya sih di tahun lalu beli, tapi gue merasa kayaknya sayang, gue pakai duit tabungan gue waktu itu masih ngumpulin. Akhirnya gue dapet dan beli road bike bahan karbon dengan harga yang sangat miring, waktu itu diskon 40% lebih. Jadi gue bisa dapat sepeda karbon 7 juta gitu ya, 7 juta rupiah. Dan lu orang-orang sepeda pasti paham dan pasti tahu bahwa sepeda karbon harga 7 juta rupiah itu termasuk murah ya, murah banget gitu. Karena rata-rata biasanya paling murah 12 juta atau 13 juta gitu ya. Dan ini gue dapet harga miring karena mereka lagi cuci gudang gitu. Ya oke lah gitu, gak ada masalah, cuci gudang stok terakhir gitu. Yang mahal itu kan sebenarnya frame-nya ya, frame karbonnya gitu. Kalau part-part lain ya udahlah, gue bisa nabung lagi untuk ganti, misalkan ganti barnya atau ganti saddle atau ganti pedalnya dan sebagainya. Oke, mungkin gue agak sedikit lompat tadi soal sepeda. Jadi menurut gue yang mau gue bahas mungkin ringan-ringan aja ya. Jadi I don't know about you guys gitu ya. Tapi gue termasuk orang yang sebenarnya prihatin dan rindu banget kita untuk menjadi warga masyarakat yang mau rajin untuk jalan kaki gitu ya. Jadi istilahnya lu kalau mau ke warung atau lu mau ke minimarket terdekat lu gitu yang jaraknya itu 300-400 meter atau bahkan 500 meter, ya lu gak usah apa-apa naik motor mulu gitu. Kenapa lu gak jalan kaki aja gitu? Selama kalau panas ya tinggal pakai topi, kalau hujan ya tinggal pakai payung gitu kan. Ya kalau hujannya hujan biasa gerimis ya tinggal pakai payung aja gitu. Becek-becekan dikit kenapa, why not gitu kan. Tinggal pakai sendal terus pulang cuci kaki. Atau kalau lu emang malas jalan kaki atau pegel atau apa, ya kalau lu punya sepeda lu naik sepeda ke minimarket, ke warung atau apa gitu kan. Atau lu mau ke beli bakso, beli mie ayam, ya lu tinggal jalan kaki dah. Tapi itu sudah sangat jarang banget gue lihat gitu ya. I don't know why gitu. Kayaknya mungkin ya mungkin udah banyak penelitian ya. Tapi gue kan termasuk orang yang gak punya kapasitas untuk membahas soal kajian penelitian tentang budaya jalan kaki dan bersepeda di kota-kota besar di Indonesia, terutama di Jabodetabek gitu ya. Jabodetabek, Bandung itu kan ya orang-orangnya kan terlalu banyak mengandalkan motor ya, apa kemana-mana naik motor gitu. Terutama apalagi yang paling gue sesalkan adalah anak-anak muda gitu, yang masih umur di bawah 30 tahun ke bawah gitu, 30 tahun ke bawah bahkan remaja, apa-apa naik motor, sehingga ya lu jangan kaget kalau nanti ketika lu udah umur 30, 35, lu nanti bakal kena banyak penyakit gitu ya, kolesterol, asam urat, diabetes dan sebagainya, atau bahkan jantung gitu. Karena menurut gue walaupun jalan kaki itu hal yang terlihat sepele gitu, tetapi itu menurut gue sangat berkontribusi kalau lo lakukan itu secara rutin hampir tiap hari gitu. Misalkan minimal 5 kali dalam seminggu lo bisa dapat, setiap harinya lo bisa dapat 10.000 step gitu, 10.000 langkah kaki gitu. Artinya berapa ya? 5 kilo ya, atau 3 kiloan lah dalam sehari lu bisa mencapai segitu.
dengan lu meninggalkan motor lu di rumah dan lu jalan kaki kalau mana-mana yang deket-deket gitu, atau lu ngandelin angkot, ngandelin transportasi umum, kereta, MRT, LRT dan sebagainya gitu. Gue yakin itu akan sangat mempengaruhi kondisi tubuh, kesehatan tubuh lo gitu. Pastinya gula-gula yang tidak perlu di dalam tubuh lo akan terbakar, lemak juga akan terbakar gitu, dan itu akan, dan jalan kaki yang cukup panjang, misalkan jalan kaki yang ideal gitu kayak 5 kilo atau 10.000 langkah kaki gitu, itu menurut gue akan memudahkan lo untuk, memudahkan kita untuk apa ya, untuk naik ke tahap berikutnya, itu apa, jogging atau lari gitu, olahraga jogging atau lari. Mungkin di beberapa episode podcast gue pernah sering bilang bahwa kalau di Jakarta Selatan itu apa ya, di Jakarta Selatan itu udah banyak taman ya. Nah lo bisa aja gitu, kalau rumah lo deket taman ya lo tinggal jalan kaki ke taman. Pengen dapat udara segar lo tinggal jalan kaki atau lo naik sepeda terus lo tinggal parkir sepeda lo di taman, terus lo yaudah lo jogging di sana gitu kan. Anggaplah misalkan kayak ya di mana lah gitu, mau di lu tinggal di Pasar Minggu atau lu tinggal di Blok M atau lu tinggal di mana, atau mungkin di Depok atau di mana gitu ya. Sekarang banyak kok gitu taman ya, terutama Jakarta Selatan atau mungkin juga di Jakarta Barat juga udah banyak, Jakarta Timur. Apalagi Jakarta Timur dan Bekasi itu kan ada Banjir Kanal Barat, Banjir Kanal Timur ya, BKT. Dan tuh gue sering lihat teman gue tuh sering banget jogging di sana dan treknya panjang gitu ya. Dan apa ya, bahkan sekarang tuh gue perhatiin di beberapa pusat perkantoran elit kayak di Mega Kuningan, itu bahkan mereka ada bikin tempat namanya One Satrio di Jalan Satrio Kuningan, di Mega Kuningan ya, deket itulah ya, Ritz-Carlton itulah, Ritz-Carlton Kuningan, Oakwood, seberangnya Ambasador lah. Itu ada namanya One Satrio, itu tempat makan, arcade tempat makan gitu lah ya, semacam arcade gitu, tempat makan, tempat nongkrong, ada taman bermain anak-anak kecil. Tapi itu ada jogging track juga walaupun kecil, cuman ada jogging track tuh sampai 500 meter apa hampir 1 kilo gitu. Lo muter-muter sana, terus bahkan ada shower room kalau lo habis lari, olahraga, keringetan, pengen mandi, pengen seger lagi, ada shower room, dia nyediain shower room juga gitu. Ini konsepnya mirip kayak di Green Office Park di BSD gitu ya. Green Office Park BSD yang satu kawasan, yang The Breeze di dalam kawasan tersebut gitu ya, yang tahu The Breeze gitu. Itu konsepnya sama, ada jogging track, ada taman, ada tempat orang bisa naik sepeda segala macam, dan ada shower roomnya, ada tempat buat mandi gitu. Dan menurut gue tuh satu objek yang gue sangat dukung banget gitu ya, bahwa ya berarti ini One Satrio adalah salah satu objek private ya, objek swasta yang mendukung gaya hidup sehat gitu, untuk orang sebelum ngantor. Mungkin dia kalau misalkan dia bisa berangkat lebih cepat, dia misalkan kantornya masuk jam 9 gitu, terus dia udah bisa nyampe Kuningan jam 7:30 apa jam 8 kurang, ya udah dia jogging dulu gitu, jogging setengah jam, udah capek segala macam, atau bahkan mungkin jogging hampir sejam, terus capek keringetan, yang penting lu bawa baju ganti gitu kan, udah lu tinggal mandi di shower roomnya kan, yang udah disediain, mandi selesai seger, ganti baju segala macam, udah lu tinggal ke kantor lu yang mungkin jaraknya cuman 200-300 meter dari One Satrio misalkan gitu. Dan gue berharap ada One Satrio berikutnya di tempat-tempat lain gitu, entah itu mau itu di Sudirman, atau mau itu di TB Simatupang, atau mungkin pusat-pusat bisnis Jakarta lainnya gitu ya. Di BSD udah ada, di Mega Kuningan udah ada,
ya tinggal di mana lah gitu ya, tinggal di tempat-tempat lain aja gitu, gue tinggal nunggu di mana lagi. Dan menurut gue itu adalah tempat yang harusnya influencer media sosial itu promosikan gitu ya, supaya supaya orang makin aware gitu, orang sadar gitu. Itu jalan kaki dan jogging gitu ya, menurut gue penting banget buat masa depan lo gitu, buat masa depan kita, anak-anak milenial dan Gen Z yang udah terlalu banyak diem di tempat, terlalu banyak tidur, terlalu banyak duduk, kerja duduk, nonton YouTube, nonton TikTok juga duduk. Jadi udah berkurang geraknya, jadi banyak gula-gula, glukosa, asam urat dan kolesterol yang numpuk, lemak yang numpuk di badan kita karena kita jarang gerak gitu ya. Dan menurut gue ya udah saatnya kita harus banyak gerak. Dan gimana caranya kita untuk meminimalisir screen time kita dengan smartphone ataupun dengan tablet ataupun dengan laptop gitu. Nah itu sih yang menurut gue itu yang gue pengen suarakan ya gitu melalui podcast gue gitu. Gue nggak punya kepentingan apa-apa sih, cuman ya itu gue cuman pengen mengajak aja. Kalau lu nggak suka ya silakan gitu, cuman ya terima konsekuensinya kalau lu misalkan nanti badan lu makin menggendut, makin kolesterol makin tinggi, trigliserida lu makin tinggi kalau lu pas cek medical check up gitu kan dan sebagainya. Dan itu akan lebih banyak ruginya daripada untungnya gitu ya. Lu juga nanti kalau kerja gampang sakit-sakitan, sering absen, dan bos lu jadi jadi udah males ngelihat lu karena lu gampang sakit dan sebagainya gitu kan. Apalagi di sebulan terakhir ini musim sakit ya, musim sakit, orang banyak yang demam, banyak yang batuk pilek, termasuk gue banyak yang batuk pilek, bahkan ada yang sakit tifus dan sebagainya gitu, yang ya menurut gue kalau kita rajin olahraga ya imun kita jadi lebih tinggi gitu kan. Dan itu sih kuncinya buat ngebakar glukosa atau gula-gula dan lemak di dalam tubuh kita yang nggak penting, yang nggak perlu ya gitu dibakar. Termasuk kalau lo mau sepedaan gitu. Nah kalau bicara olahraga kayak olahraga yang kompetisi atau olahraga yang berat kayak calisthenics atau kayak wall climbing atau misalkan maraton atau berenang atau main bola, mini soccer, futsal, badminton, volley, basket, nah itu kan itu lain cerita lah, itu lain hal ya. Itu menurut gue tuh orang punya privilege-nya masing-masing ya untuk melakukan itu. Kalau lu punya banyak teman lu suka bola, ya mungkin bisa dapat privilege, bisa sering main futsal. Atau yang punya hobi pada main badminton, lu bisa punya privilege main badminton, sewa lapangan badminton sama teman-teman lu. Kalau lu punya privilege untuk bisa mengakses banyak kolam renang, ya lu bisa hobi lu swimming, ya lu swimming, berenang gitu. Tapi kan yang paling gampang itu ya jogging, lari, dan jalan kaki, jalan cepat dan sebagainya. Dan lu nggak perlu pusing dengan harus punya sepatu mahal dan sebagainya. Enggak, yang penting lu ada sepatu yang bisa buat running, yang murah-murah aja gitu kan. Ya nggak perlu pikirin brand. Persetan lah dengan itu gitu. Sepatu lu nyaman buat jalan kaki, buat jalan cepat, dan buat jogging, ya udah jalan gitu. Lu tinggal beli. Ya kalau lu merasa baju celana lu kurang nyaman, ya tinggal beli baju celana olahraga yang murah gitu, yang murah tapi oke gitu kan banyak ya, nggak harus beli di mall gitu. Atau mungkin yang harga-harga miring kayak di mana ya, mungkin ya kayak Decathlon atau apalah gitu, atau ya macam-macam lah gitu, atau toko-toko UMKM yang jualan baju celana yang bagus juga gitu kualitasnya. Udah tinggal jalan gitu kan. Nah syukur-syukur lu punya privilege untuk bisa olahraga yang lebih bervariasi, kayak yang gue bilang tadi, kayak basket, badminton,
mini soccer, futsal, berenang, calisthenics, atau tuh wall climbing. Misalkan kalau wall climbing itu yang proper tuh yang gue pernah lihat ada di FX ya, FX Senayan kayak gitu. Cuman kan itu berat ya. Nah itu lu butuh privilege lebih. Bahkan lebih gampang lu nyari lapangan badminton atau lebih gampang nyari kolam renang ya daripada wall climbing atau apalah gitu. Kalau calisthenics kan lebih berat lagi ya gitu. Lu harus lebih konsisten, lu harus lebih komit gitu kan. Sama kayak orang, mungkin mirip-mirip kayak orang olahraga Thai boxing gitu ya. Apa? Thai boxing apa? Kickboxing, ya gitu-gitulah. Itu kan bahkan lebih mahal ya. Kalau sewa coach, sewa ring, beli sarung tangannya lagi, beli sarung tinjunya lagi, sepatunya. Aduh, nggak penting banget lah gitu. Ya mungkin yang itulah gitu ya. Apapun lah gitu ya. Ya kalian udah ngerti lah, nggak usah diajarin gitu. Ya tinggal lu kumpulin teman-teman lu hobinya olahraga apa gitu kan. Kalau kayak teman-teman gue hobinya 3, mostly banyakan 3. Kalau nggak futsal, basket ya badminton, bulu tangkis gitu. Ya udah 3 itu. Oke, gitu sih menurut gue ya. Dan gue termasuk orang yang pengen ngurangin screen time ya. Screen time apa sih? Screen time itu ya apa namanya? Berapa lama durasi lu ngelihat handphone, nonton medsos, nonton YouTube, segala macam. Mungkin kalau chat dikit ya, screen time-nya kalau ngechat dikit. Atau nelfon ya biasa. Cuman kan yang biasanya kita jadi lama itu kan kalau nonton Reels Instagram, nonton TikTok, YouTube gitu. Kalau sekarang gue YouTube dan Instagram lah. Syukurnya gue udah gue uninstall TikTok dari 2021 dan nggak pernah gue sentuh lagi tuh TikTok gitu ya. Karena candu banget. Menurut gue banyak sekali wawasan, referensi, dan update berita dan apa yang ada di TikTok gitu lebih banyak daripada di Instagram Reels gitu. Tapi gue sadar dengan kekurangan gue bahwa gue bisa nge-stuck berlama-lama di sana, bisa 2-3 jam, bahkan bisa hampir 4 jam kalau gue ini gitu kan. Bahkan gue aja Netflix aja gue udah mulai kurangin juga gitu ya. Kayak kemarin gue libur Idul Fitri dari tanggal 9, 10, 11 itu karena gue lagi sakit gitu. Gue lagi sakit flu, memang gak demam tapi badan tuh berasa gak enak, males ngapa-ngapain. Akhirnya kerjanya nonton Netflix, nonton Instagram, nonton YouTube gitu. Dan gue sendiri pun walaupun gue ini menikmati gitu, tapi gue merasa itu sesuatu yang salah gitu. Gue harusnya tidak membiarkan diri gue terlalu berlama-lama nonton gitu. Kegiatan gue harusnya lebih banyak geraknya gitu daripada ininya gitu. Dan makanya gue di 2 tahun terakhir ini gue sering beli buku gitu ya, buku-buku apapun gitu, mau novel, mau itu buku tentang sejarah, mau itu buku tentang ilmu pengetahuan, atau tuh buku stoikisme gitu ya. Kalau buku stoikisme gue ada beli satu namanya bukunya Lucius Seneca, Letters from a Stoic gitu. Terus kalau ilmu pengetahuan gue beli buku genomics gitu. Sama sejarah gue beli itu Why the Germans Do It Better gitu. Nah, walaupun gue belum selesai sama sekali baca buku-buku itu, baru baca 10, 15, 20 halaman doang dari setiap bukunya, tapi ya I'm trying to conquer my weakness gitu. I try to reduce my kalau bahasa Inggrisnya ketergantungan. Apa sih kalau kayak yang biasa di terms yang dipakai orang-orang narkoba tuh, kecanduan apa ya bahasa Inggrisnya apa sih? Ya itulah, ketergantungan lah. Gue lagi malas nyari translationnya. Ketergantungan atau kecanduan gue dengan medsos. Mungkin gue nggak separah orang-orang pada umumnya, cuman gue merasa gue di titik dimana enough gitu, udah jangan gitu. Nah gitu ya, terapi gue adalah baca buku. Cuman gue memang masih berjuang untuk membiasakan, mungkin harus pakai konsep 21 hari ya, 21 hari nonstop supaya bisa jadi kebiasaan gitu.
teori 21 hari ya gitu. Jadi ya gitulah. Nah, balik lagi ke soal budaya jalan kaki dan sepeda. Ya, gue nggak tahu, mungkin kalian teman-teman boleh cerita gue akan siapin kolom komentar di Spotify. Kalian di kota-kota kalian, misalkan kalian ada di Medan, Palembang, Pekanbaru, atau di Bandung, atau di Malang, Surabaya, Semarang, Jogja, atau mungkin di Jabodetabek, bolehlah cerita ke di kolom komentar atau mungkin by email. Cerita aja gitu bahwa kayak gimana budaya jalan kaki dan sepeda di sana gitu. Apa lu termasuk tergabung dalam komunitas sepeda? Bisa juga, bisa gitu ya. Kayak ada Goes Depok, Goes Tangerang, ada Goes apalagi lah Jakarta Utara, ada Genjot Jagakarsa Jakarta Selatan dan sebagainya gitu kan. Silakan gitu share, dan barangkali ada cerita-cerita menarik yang bisa kalian sampaikan gitu sih. Kalau jalan kaki memang infrastrukturnya kalau di kota-kota, di titik-titik wilayah-wilayah strategis ya memang sudah mencukupi ya pedestriannya, tapi kadang-kadang di kampung-kampung itu masih harus jalan kakinya harus tetap di jalan aspal gitu ya, jalan sharing dengan mobil dan motor gitu, dan itu yang cukup berbahaya sih, walaupun memang biasanya pada umumnya orang-orang berlalu lintas tuh kalau ada pejalan kaki ya mereka ngerem lah segala macam gitu dan nggak bahaya, tapi kan tetap aja tidak menutup kemungkinan ada orang-orang yang error yang nggak ngelihat situasi terus udah nabrak orang gitu, ada aja gitu kan. Nah itu yang menurut gue bahaya, dan harusnya pemerintah setempat dimanapun itu harus, terutama perkotaan tuh harus nyediain pedestrian yang cukup dan memadai gitu supaya orang, dan pedestriannya yang manusiawi lah gitu, lebar 2 meter minimal gitu dan halus gitu, nggak berlobang-lobang sehingga pejalan kaki tuh nyaman jalan di situ, jadi dia nggak turun lagi ke aspal gitu untuk jalan kaki doang gitu loh. Ya tolonglah diperhatikan lah ya pemerintah ya. Siapa tahu lah ada nggak yang mau denger podcast gue nih, anggota pejabat pemerintah. Ya oke, gitu aja sih menurut gue ya. Mungkin nanti episode berikutnya gue akan coba ngomongin hal yang lain. But for me mungkin untuk budaya jalan kaki dan bersepeda segitu dulu. Nanti gue sih bisa aja cerita tentang gue gimana sih selama 2 tahun terakhir gue bersepeda gitu ya. Cuman belum ada cerita yang menarik, masih cerita yang biasa-biasa aja karena gue biasanya sepedaan tuh sendirian sih. Dan paling jauh gue sepedaan tuh jaraknya 50 km bolak-balik dari rumah, sampai bolak-balik lah rumah ya, pergi pulang rumah ke mana gitu, ke daerah Senayan atau Sudirman atau apa, cuman rata-rata 20-30 km lah gitu, karena gue nggak mau memaksa ya, gue nggak mau forsir gitu, gue maunya nyaman gitu supaya nggak nih. Tapi gue juga sebenarnya punya ambisi untuk bisa mulai sepedaan lagi jarak-jarak 60-70 km. Yang penting menurut gue sih yang penting harus pagi sih. Karena kalau udah ke siang dan apalagi terik itu biasanya nguras tenaga 2-3 kali lipat daripada lu sepedaan di cuaca-cuaca yang sejuk, atau kalau cuaca-cuaca mendung yang adem, atau malam atau pagi pagi di bawah jam 8 pagi atau di bawah jam 9 pagi gitu. Ya itu enak, tapi kalau lu udah sepedaan tengah siang bolong gitu, kayak jam 12 siang terutama pas terik gitu, bukan kayak musim hujan kayak sekarang gitu ya. Kalau di Jabodetabek kan lagi musim hujan gitu, masih sering musim hujan ya. Kalau misalkan lu lagi yang musim hujan, musim terik, kemarau segala macam, jam 12, jam 1, jam 2 tuh udah kayak neraka lah rasanya gitu ya. Rasanya pengen mandi, rasanya pengen negak Fanta atau negak Sprite atau negak Coca-Cola 1 galon gitu. Saking dehidrasinya gitu kan, mau rasanya pengen minum cendol 5 gelas gitu.
kalau sepedaan jam-jam segitu gitu kan. Ya makanya timing sih ya, karena makanya banyak orang bersepeda itu kalau nggak pagi banget ya sore gitu, sore di jam 4-5 ke atas gitu, atau malam gitu, malam jam-jam 7 jam 8 gitu. Jadi itu sih jam yang itu ya, karena jam-jam ya karena kita hidup di negara tropis ya, Indonesia tropis, jadi siang itu berasa banget panasnya gitu ya. Mungkin kalau di Eropa nggak berasa gitu kalau sepedaan jam 1 jam 2 gitu, apalagi misalkan di musim gugur apa di musim semi mungkin nggak terlalu ini ya, nggak bikin lo dehidrasi. Tapi kalau di tropis gitu atau musim panas ya pasti berasa banget gitu, rasanya mau mati gitu kalau jam-jam segitu kalau kena terik matahari. Oke, gitu aja paling dari gua untuk episode ketiga di Nazet Podcast. Silakan sharing cerita-cerita, komentar, nggak cuma di episode ini tapi di episode sebelumnya silakan ya gitu teman-teman. Really appreciate if you wanna share or you wanna contribute to my podcast by posting a comment or by posting or email me on my email yang udah gue sediain di profile podcast gue ya, yang zerpandi@icloud.com. silakan gitu. Oke, thank you for listening my podcast. Tetap sehat dan bugar. Semoga teman-teman mau mendukung dan setuju dan sepakat bahwa kita harus lebih sering lagi dan lebih rajin lagi untuk berolahraga, lebih banyak gerak, jalan kaki, jogging, sepeda atau olahraga apapun gitu, dan rutin. Jadi jangan nunggu lu harus sakit dulu, jangan nunggu lu harus kena penyakit serius dulu baru lu mau mulai olahraga. Gitu aja di pesan gue. Thank you. See you when I see you. Bye.